Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Yang Mereka Rasakan. Episode kali ini sangat spesial karena diisi narasumbernya oleh aku sendiri. Dan di Yang Mereka Rasakan kali ini akan menceritakan tentang bagaimana yang aku rasakan setelah mengidap penyakit Bell's palsy. Ya mungkin video ini aku upload waktu aku udah selesai sakitnya dan udah bisa senyum dengan lebar lagi, kayak hai, ini kayak gigi aku gak sampai ini di sini kayak gak sama sekali. Gini aja aku ini kayak mau nyium gitu loh. Iya dong. Dan yang kalian lihat sekarang itu kondisi dimana penyakit aku udah sembuh. Kemarin di Bell's palsy itu muka sebelah kiri aku tuh tidak bisa digerakkan sama sekali, kayak begini. Sekarang alhamdulillah udah kayak alhamdulillah banget. Di episode kali ini aku akan ceritain tuntas bagaimana awal aku dapetin penyakit itu sampai akhirnya bagaimana caranya aku sembuh. Di episode Yang Mereka Rasakan, Bell's palsy. Hari kedua kena Bell's palsy. Sekarang hari ketiga, hari keempat, hari ketiga. Hari ke-6 Bell's palsy. Aku nggak ingat sebenarnya ini hari berapa. Salah satu yang paling banyak ditanyakan kepadaku itu adalah, kok bisa? Pertama, aku sangat nggak duga ya untuk akhirnya dapatkan penyakit Bell's palsy ini. Dokter pun yang aku tahu bilang kalau belum ada penyebab pastinya. Dan itu juga yang aku lihat di internet. Karena aku kena pastinya panik dan ngelihat di internet semuanya nge-searching banyak hal. Dan yang aku tahu penyakit ini belum diketahui penyebab pastinya. Orang-orang banyak bilang gitu. Aku saat ketemu banyak orang bilang, ih itu pasti kena AC, di bawah AC. Oh dekat kipas angin, sering kena kipas angin ya. Oh kena angin malam, sering motoran terus kena angin. Kalau ya memang karena motoran, kenapa nggak ojek online kena? Aku rasa ojek online pasti banyak yang kena kayak gitu kan, pasti mukanya pada mereng sebelah semua. Tapi yang aku tahu penyebab pastinya itu tidak terlalu diketahui. Tapi yang lumayan aku percaya, imun aku lagi down, lagi rendah, dan virus itu masuk hingga menyebabkan saraf di sebelah sini, saraf ke-19 apa ya, aku nggak inget banget nama sarafnya. Jadi kalau kita gambarkan di muka kita itu ada dua saraf gitu, sebelah kanan dan kiri, yang mengontrol muka sebelah kiri dan sebelah kanan. Dan waktu itu ya imun aku lagi rendah, jadi tidak bisa melawan virus itu sehingga dia masuk dan mengenai saraf aku di sini. Dia nggak bisa ngalir ke otak itu, otak tidak bisa memerintahkan dan tidak bisa mengontrol muka sebelah kiriku. Jadi memang benar-benar sebelah kiri itu nggak bisa gerak. Aku kena penyakit ini pada tanggal 19 Mei 2022. Dimana itu memang seharian aku lagi banyak keluar. Dihitung mungkin dari jam 10 pagi itu aku pergi banyak aktivitas kemana-mana, bolak mondar mandir pakai motor, tapi aku pakai masker. Aku pergi jemput rapor si Indah, aku pergi ke kantor, aku pergi meeting, aku pergi makan segala macam yang memang banyak motoran gitu. Tapi yang aku bilang sebelumnya, aku rasa nggak, penyebabnya bukan karena motoran, karena juga dari dulu pun aku juga sering kadang seharian sampai misalkan orang pergi mudik juga motoran 24 jam ada gitu. Jadi aku nggak jadiin itu patokan. Kalau karena itu ya aku dapetin penyakit ini, enggak. Malamnya aku makan steak, meeting itu bareng calon tim aku. Terus aku ngerasain adanya perbedaan kunyahan, kan steak itu lumayan dikunyah ya. Tapi tak kenapa waktu itu ada sariawan sih dekat dalam sebelah kanan ini. Jadi aku ngunyahnya sebelah kiri. Tapi kalau sebelah kiri kok agak beda juga gitu. Di hari itu juga aku waktu ngopi makan donat gitu kok ada ngerasain
kaku gitu, kok aku nggak ekspresif banget mukanya gitu. Ada kerasa dikit-dikit tuh kalau digali-gali memang ada ngerasa kok beda gitu. Sampai akhirnya aku pulang dari makan steak itu, aku minum gitu kan. Aku minumnya biasanya begini, nggak langsung glek 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 gitu, tapi dikumpulin dulu kayak, pasti kondisinya kayak gitu kan. Tapi tak kenapa bibir sebelah ini tuh nggak ngikut gitu. Jadi aku aneh sendiri gitu. Aku minum kan gini. Terus tiba-tiba kayak gini. Kok nggak ngikut gitu. Ini kenapa gitu. Sampai akhirnya aku coba minum lagi. Kok keluar terus. Ini kenapa? Sampai akhirnya aku ngelihat di kaca. Lah, rupanya memang nggak mengkerut gitu. Kalau kita gini kan mengkerut nih. Ini kayak gini satu gini kayak gini gitu. Belum jatuh banget gitu sih. Aku panik ini. Karena sebelumnya aku udah ngelihat di FYP TikTok aku, karena kalau nggak salah penyakit ini lagi viral-viralnya penyakit ini sering keluar di FYP aku. Aku pun sebelumnya nggak ada ngegali ini penyakit apa, kenapa gitu. Tapi sempat nakutin kayak, ini jangan sampai kena ya gitu. Kayak, kalau yang kena kok kasihan banget ya, jadinya nggak bisa gerak. Aku pikir itu kanker, tumor apa gitu kan. Aku download Halo Dokter, konsultasi deh, bayar gitu. Dokter bilang kok agak ke arah sana gitu. Aku suruh foto, ngeliatin gimana kondisinya, aku foto gitu. Aku coba mejem-mejem gini gitu. Sampai akhirnya dokter juga bilang ini kemungkinan Bell's palsy atau radang gusi gitu. Jadi untuk mengetahui lebih jelas, besok ke dokter untuk mengetahui diagnosa yang lebih jelas. Jadi ya besoknya aku pergi ke dokter. Dan waktu pagi besoknya itu udah kerasa banget sih bedanya. Udah nggak bisa digerakin. Walaupun nggak terlalu kelihatan ya, belum parah banget. Tapi itu udah jelas kalau nggak bisa digerakin. Aku sempat ngasih tahu adik aku, kan kami sering bercanda juga. Dah Zaza lihat nih, abang nggak bisa ngegerakin, tapi agak panik gitu. Terus mereka kayak karena mikirnya bercanda, mikir kayak serius lah gitu. Malah mereka nggak percaya. Sedangkan aku udah kayak ini beneran loh. Bohong gitu-gitu. Malah diketawain akunya. Aku langsung ngasih tahu ke dokternya, saya sudah konsultasi di Halo Dokter aplikasi, dan dokter tuh bilang kemungkinan ini Bell's palsy. Apakah benar dok ini Bell's palsy? Dan dokternya bilang, yep, benar dong, ini Bell's palsy. Banyak yang mikir, yang nanya juga ke aku kalau itu mukanya kaku ya, mati rasa ya gitu. Enggak, mukanya sama sekali baik-baik aja. Dalam artian, apa yang aku rasain itu nggak ada sakit apa-apa. Dibilang kaku, kebas, atau kayak batu gitu bentukannya. Nggak ada sakit sama sekali. Aku cubit pun sebelah sini kayak mau diremas gimana pun masih kerasa sakit-sakit juga gitu. Nggak sakit banget, biasa-biasa aja. Cuma nggak bisa digerakin aja, udah gitu. Hari kedua kena Bell's palsy. Kalau kedip tuh yang lebih berkedip tuh ini tuh kayak sedikit banget, ada enggak berkedip gitu. Dan ini selalu berair karena dia agak kebuka gitu. Ini udah kedua aja, jadi aku udah kayak tapi nggak mau. I try so hard, right? Nggak mau. Kalau ketawa memang aneh banget. Itu aku ketawa dua-duanya aku angkat, tapi kayak kadang sedih gitu loh. Aku ketawa kan, terus ngerasain kalau ini kok ngangkat sebelah, terus ya udah ketawa aja. Tuh gitu. Aku sekarang kayak mau ketawa tuh waktu udah ngelihat cuma sebelah yang keangkat jadi sedih. Tapi ya udahlah. Nggak kesemutan sih, rasanya pun nggak ada kesemutan sama sekali. Wajah ini kayak wajah gitu aja, tapi nggak bisa digerakin. Aneh memang. Aku pun bingung gitu untuk ngasih tahu, simulasiin gimana rasanya. Untuk susahnya itu lumayan banyak ya. Dibilang aku susah ngapain, aku makan, minum susah. Kalau aku makan yang begini, banyakin ke kanan. Kalau ke agak susah. Kayaknya lebih susah minum deh. Karena minum, akhirnya aku belajar untuk minum yang glek-glek-glek gitu. Membuat aku lebih banyak minum sebenarnya. Terus untuk makan ya
aku jadi banyak sebelah kanan, karena kalau sebelah kiri itu bedanya, kalau di mulut itu emang agak mati rasa. Kalau ngunyah sebelah kiri itu ngerasain makanan dalam mulut itu kerasa, tapi agak kebas. Paling susah tuh gini, kalau kalian ada yang keselip nasi atau keselip cabe daging di sela-sela sini, aku tuh nggak bisa kayak gini lah, ini itu nggak bisa kayak ada daging gitu, nggak bisa. Jadi kalau ada dagingnya nyangkut tuh aku kayak kayak gitu. Jadi aku biasanya kayak nyongkel gitu, dan memang agak susah biasanya kalau aku makan di depan orang tuh, aku kayak agak nutup mulut gitu. Nah, itu yang sebenarnya paling sakit adalah bagian mentalnya sebenarnya, dimana membuat kita nggak pede, karena muka itu adalah hal pertama yang dilihat oleh manusia yang aku tahu. Dan waktu kita ngobrol apapun eye contact kan, jadi ngelihat muka banget, ngebuat kita jadi insecure, jadi mental tuh jatuh, mikir overthinking banget, nggak pede ketemu orang. Untuk fisik itu sangat baik, maksudnya aku sangat fit, nggak ada anggota lain yang ngebuat sakit juga. Kayak aku demam, aku jadi lumpuh, atau aku jadi pusing, sering pusing atau gimana, nggak ada. Seingat aku nggak ada ngerasain apapun. Jadi baik-baik aja. Karena itu banyak penderita Bell's palsy ini yang aku tahu sampai berbulan-bulan, sampai ada yang 6 bulan, ada yang 8 bulan itu tetap akhirnya beraktivitas seperti biasa, kerja seperti biasa. Ada adik aku, gurunya dulu juga kena kayak gitu, tetap ngajar seperti biasa. Jadi aku lagi abis nonton film Korea dan susah banget. Aku tuh banyak ketawa. Aku pengen banyak ketawa, tapi kayak kalian lihat kondisi aku sekarang gimana waktu aku ketawa kayak terus aku tahu kalau aku tuh lagi ketawa setengah, jadinya sedih gitu, gak ketawanya gak lepas. Sekarang hari ketiga, hari keempat, hari ketiga, kayaknya hari ketiga ya. Sekarang hari ketiga terkena Bell's palsy. Ini aku udah senyum kedua-duanya. Aku bisa berkedip sebelah tuh. Semoga ini cepat berlalu. Bagi kalian yang kena Bell's palsy juga, semangat. Oh ya, aku itu sembuh kira-kira 1 bulanan. Dan ini termasuk yang standar atau normal untuk penyakit Bell's palsy. Dibilang parah banget enggak, dibilang baik banget enggak. Karena kalau nggak salah ada yang 1-2 minggu itu ada yang udah sembuh. Tapi kalau dihitung-hitung aku 1 bulan itu dimana fase udah bisa ngegerakin. Tapi untuk normal bisa leluasa banget ya mungkin 2 bulanan lah gitu. Untuk beberapa kasus itu ada yang terkena sampai 3 bulanan. Ada yang 6 bulan, 8 bulan, sampai 1 tahun ada. Sampai aku ada denger di kampung gitu, mereka sebutnya lapari apa aku juga nggak tahu, di daerah Sumatera Barat. Sampai ada yang kayak orang tua, nenek-nenek gitu yang sampai meninggal pun kondisi wajahnya masih seperti itu. Seingat aku juga waktu aku kena itu nggak terlalu turun ya muka aku. Ada yang kena itu sampai gini banget gitu lah. Sedangkan waktu aku kena itu muka kalau nggak salah nggak turun-turun banget, tapi kelihatan bedanya. Kalau aku diem tuh kelihatan beda, fresh sebelah kanan dan sebelah kiri itu rada redup aja. Bagaimana akhirnya aku sembuh? Jujur sebenarnya aku nggak ada matokin untuk melakukan hal khusus atau memakan hal-hal khusus, itu nggak ada. Karena yang aku tahu, yang aku searching, aku belum ada yang percaya banget kalau metode ini bisa mempercepat penyembuhan. Ada yang bilang, oh harus sering diurut. Aku agak kesel sebenarnya. Kalau kalian bilang ini adalah stroke ringan, ini bukan stroke ringan. Aku pernah ngurut, terus waktu diurut, dipegang, aku kasih tahu, ini kenapa? Oh, Bell's palsy bang. Abangnya langsung nyeletuk, oh ini stroke ringan. Kalian boleh searching, kalian boleh lihat di TikTok, itu banyak penjelasannya. Di website banyak penjelasannya. Oke, ini bukan stroke. Paling yang aku minum itu cuma obat yang diberi dokter waktu awal aku diagnosa.
Itu selama 7 hari aku minum obat rutin. Oh ya, hampir lupa. Ini udah 6 hari dari aku ke dokter. Aku lupa bahas obat ya. Jadi kita sebelum aku tidur, ini obat ketiga kalinya aku minum di hari ini. Karena ada obat yang 3 kali sehari gitu. Pertama itu ada obat suplemen. Apa tuh namanya? Kayaknya suplemen makan ya. Vitamin E1 100 mg tab blister. Obat radang 2 kali sehari. Terus yang terakhir ada 3 kali sehari, itu obat kebas. Jadi ada 4 macam obat yang harus aku minum. Yang mana yang aku rasa obat ini nih nggak ada obat spesifik kayak obat virus gitu. Setahu aku nggak ada. Jadi memang obat-obat yang mana ngebuat daya tahan tubuh baik, alergi vitamin gitu-gitu doang. Hai. Hari ke-7 Bell's palsy. Hari ini aku mau minum obat. Obatnya ada warna merah, biru. Karena yang aku rasakan, yang aku dapatkan penyakit itu tidak terlalu berat, aku nggak ngikutin yang namanya fisioterapi. Ada sebenarnya fisioterapi. Aku nggak terlalu ngikutin fisioterapi ini sebenarnya. Paling aku cuma di rumah itu ngikutin, aku biasa tuh pakai nasi anget dibalut sama kain, terus aku gosok-gosokin gini, aku urut-urut, aku tarik-tarik ke arah-arah wajah gitu yang aku lihat di YouTube ya. Tapi ya beda-beda kasusnya ya. Kalau kalian yang nonton ini pengidap Bell's palsy, ya kalian pasti tahu kebutuhan kalian apa. Ya kalau memang rasanya sangat memburuk, memang itu rasa kalian akan membantu, ya lakukan aja. Hari ke-6 Bell's palsy. Dari kemarin sih aku ada ngerasa sedikit kemajuan. Ya aku coba gerakin yang sebelah kiri aja yang sakit ya. Bentar. Ya, sangat sedikit. Jadi apa yang aku lakukan untuk akhirnya menyembuhkan penyakit ini adalah just happy. Itu yang aku terapin. Karena yang aku tahu penyakit ini ngebuat mental kita tuh jadi down banget. Kalian bayangin aja sebelah kiri itu nggak bisa digerakin. Jadi pasti banyak aktivitas atau pekerjaan, aktivitas publik pun akan sangat-sangat keganggu. Kalian akan dilihatin orang terus. Kalian akan diomongin orang terus. Aku mencoba untuk sangat menerima aja apa yang udah terjadi. Untuk tetap melakukan pekerjaan, aktivitas yang aku lakukan setiap harinya. Walaupun memang di seminggu pertama itu aku memaksakan untuk istirahat. Walaupun badan tubuh tuh tidak sangat sakit ya. Dibilang lemes, nggak lemes, juga baik-baik aja. Tapi mungkin karena muka sebelah kiri ini nggak bisa digerakin, jadi ya ngebuat aku agak down aja. Jadi seminggu pertama itu aku untuk ya udah deh, istirahat, mungkin memang disuruh istirahat. 3 minggu kemudian pun aku akhirnya ke kantor, aku memulai bisnis aku lagi. Karena untuk ngebuat konten seperti biasanya anak kedayan itu susah ya, nggak bisa ya. Orang pasti akan notice gitu, ini kenapa sebelah kirinya agak tempang gitu kan. Halo, ini hari ke... Aku nggak ingat sebenarnya ini hari keberapa, tapi yang pastinya aku habis pulang dari kantor. Mungkin hari ke 10, 11, atau 12. Alhamdulillah sekarang udah lumayan banyak perubahan di muka aku yang terkena Bell's palsy sebelah kiri ini. Ya kalian bisa ngelihat waktu aku ngomong itu nggak terlalu gini banget ya, karena sebelumnya itu aku kayak gini banget gitu. Terus udah bisa senyum sedikit nih, coba aku senyum ya. Tuh udah keangkat banget kan. Jadi aku tetap happy, enjoy ini yang terjadi padaku, ya udahlah. Ini berbeda ya dengan apa yang didapatkan oleh Justin Bieber. Karena Justin Bieber nih baru-baru gak bisa juga nih sebelah kiri dia gerak. Setahu aku dia dapetin penyakit yang lebih serius, tingkatan yang lebih gitu. Jadi penyakitnya namanya nggak Bell's palsy lagi gitu. Sampai kalau nggak salah pendengarannya juga sangat terganggu. Syndrome called Ramsay-Hunt syndrome. It is from this virus attacks the nerve in my ear and my facial. Saat terkena itu nggak sesakit yang kalian pikirkan. Badan sangat fit, muka tidak kebas, tidak keras, tidak
kaku, pendengaran baik, cuma nggak bisa digerakin aja. Yang aku lakukan saat kena itu tetap happy, nggak banyak pikiran buruk, yakin ini bakalan sembuh. Karena juga penyebabnya itu nggak jelas kenapa yang aku tahu ya. Jadi aku juga nggak bisa kayak, kenapa ya aku bisa kayak gini ya? Apa karena aku pola hidup aku kenapa, atau aku pernah makan apa, atau aku kebiasaan buruk makan apa gitu. Juga nggak tahu. Jadi gimana mau ngapain gitu loh. Jadi ya tetap tabah aja, pasrah. Bukan berarti kita menyerah. Menikmati hidup adalah salah satu tindakan yang baik untuk dilakukan. Jangan sampai karena sebagian muka kita tidak bisa digerakkan, semua mimpi kita jadi tertunda karena hanya muka saja yang tidak bisa bergerak. Yang lain kan sangat aman dan sangat baik-baik saja. Jadi tetap semangat bagi yang sedang mengidap. Mungkin kalian bisa sharing juga bagi yang sudah sembuh di kolom komentar. Semoga juga video ini membantu untuk kamu yang kena Bell's palsy lebih semangat, lebih optimis untuk sembuh. Dan bagi kamu yang belum kena Bell's palsy juga jangan takut-takut amat, walaupun penyebabnya kayak kamu tuh kemungkinan terkena juga nggak tahu kenapa. Aku juga nggak bisa nyaranin kamu harus ngapain untuk menghindari penyakit ini. Kalau orang banyak bilang jangan di depan kipas angin, memang buruk. Tapi aku juga nggak bisa matokin karena itu penyakit ini datang. Jadi kalau kalian sering di depan kipas angin ya tetap hindarin. Karena nggak hanya penyakit ini aja yang mungkin dapat, tapi banyak penyakit. Karena kan hal itu nggak baik. Mungkin paru-paru basah, mungkin asma, dan banyak halnya. Semangat, kalau kalian pun baru kena sekarang, enjoy, happy aja. Tetap melakukan apapun yang kalian rasa itu bisa dapat menyembuhkan. I'm Saidi from BYC. Tetap semangat. Jangan lupa beribadah. Don't waste your time. Dadah. Semangat ya.